Shalom saudara, selamat pagi semua di dalam ibadah morning prayer pagi ini. Mari kita mau datang ke hadapan hadirat Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur untuk penyertaannya di sepanjang hidup kita, di sepanjang minggu ini. Hingga pada hari ini, saya yakin dan percaya saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk di dalam doa. Thank you Lord, kami mau naikkan syukur bagimu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa penuh dengan harapan. Sekali lagi kita katakan, kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena kasih-Mu, yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Sangat baik, teramat baik bagiku. Mari umat Tuhan kita namakan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan, aku ada
Shalom saudara, kita ketemu lagi dalam Family Morning Prayer. Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat napas hidup yang baru, kesempatan yang baru pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih karunia, kemurahan, anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pagi ini sebelum kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan Engkau terus berikan kami hikmat, kekuatan, pengertian, supaya kami dapat menangkap firman-Mu dengan benar, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami sepanjang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik, yaitu damai sejahtera yang sejati. Ada dua damai sejahtera. Ya, satu damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yang kedua damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-27. Tuhan Yesus berkata demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dari bacaan ayat ini kita bisa melihat bahwa ada dua damai sejahtera. Yang pertama, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yaitu damai sejahtera yang semu, damai sejahtera yang palsu, saudara. Damai sejahtera yang berasal dari luar diri kita, damai sejahtera yang terjadi ditentukan oleh keadaan lingkungan, oleh kondisi yang ada di luar diri kita. Damai sejahtera yang karena kita memiliki sesuatu, bukan apa yang dari dalam, tetapi karena apa yang ada di luar diri kita. Ada banyak orang merasa dia memiliki damai sejahtera ketika keadaan semua baik. Orang merasa memiliki damai sejahtera ketika bisnisnya sedang sukses, ketika pekerjaannya sedang bagus-bagusnya, ketika keadaan sedang nyaman, ketika dia dapat melakukan apa saja yang menyenangkan dirinya. Nah, disitulah orang merasa dia memiliki damai sejahtera. Ada orang yang merasa memiliki damai sejahtera ketika dia memiliki harta yang banyak, kekayaan duniawi yang banyak, kedudukan yang baik, ya, baik di masyarakat, di pekerjaan, di dalam bisnis. Nah, orang merasa memiliki damai sejahtera. Nah, sebaliknya, orang kehilangan damai sejahtera ketika orang tidak memiliki semuanya itu. Ada orang yang merasa kehilangan damai sejahtera ketika ada dalam situasi seperti sekarang, ya. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia, saudara. Sehingga akhirnya banyak orang merasa khawatir, orang merasa takut, orang merasa cemas, dan kehilangan damai sejahtera. Karena pekerjaan sulit, bisnis sulit, ya, usaha sulit, orang nggak bisa liburan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menyenangkan diri sendiri. Nah, membuat orang kehilangan damai sejahtera. Nah, sebab itu saudara, banyak orang yang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang datangnya dari dunia, ya. Bagaimana supaya orang memiliki kekayaan yang banyak, bagaimana supaya orang hidupnya makmur, bagaimana supaya orang memiliki aset yang banyak, bagaimana orang memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, yang baik. Karena dipikirnya, karena orang pikir bahwa itu semua mendatangkan damai sejahtera. Tapi mari kita belajar di dalam Lukas 12, ya.
Ada satu cerita dalam Lukas yang ke-12, seorang kaya yang bodoh. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Nah, ada seorang yang kaya, dia punya ladang yang luas sekali dan hasilnya berlimpah-limpah. Dan lumbung yang dia miliki saat ini tidak dapat menampung hasil panennya. Dan kemudian dia berpikir, apa yang saya harus lakukan? Dia katakan, oh begini saya mau lakukan. Saya akan bangun, bongkar lumbung yang sekarang ada, dan saya akan bangun lumbung yang lebih besar lagi, dan kemudian hasil panen yang melimpah itu saya akan tampung, saya akan simpan di dalam lumbung-lumbung saya. Dan kemudian saya akan berkata kepada jiwa saya, ya, hei jiwaku, di sini tersedia banyak makanan, hasil panen yang melimpah, yang bisa dipakai atau bertahan bertahun-tahun. Sebab itu istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nikmatin itu semua hasil apa yang ada, ya, nikmatin semuanya. Nah, saudara, orang kaya ini merasa bahwa dirinya sudah memiliki damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, damai sejahtera karena keadaan dia sedang dalam keadaan yang baik, saudara. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Dibilang begini, ya, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu apa yang gunanya semua kekayaan itu? Gak ada satupun gunanya, saudara. Ketika kita menyandarkan diri atau mengandalkan apa yang ada di dunia ini untuk memperoleh damai sejahtera, maka yang terjadi adalah kesia-siaan, yang terjadi adalah duka cita, yang terjadi adalah kebinasaan. Nah, itu damai sejahtera yang dari dunia. Yang kedua, damai sejahtera yang dari Tuhan, ya, damai sejahtera yang dari Allah. Coba kita baca sekali lagi ayatnya, ini luar biasa. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, luar biasa, saudara. Inilah damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan buat saudara dan saya. Nah, di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan bicara soal makanan dan minuman, ya. Kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai sejahtera yang sejati adalah damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, saudara. Damai sejahtera karena kita tinggal dalam kerajaan Allah. Damai sejahtera yang karena kita tinggal dalam kerajaan Allah, artinya pemerintahan Allah ada di dalam diri kita. Segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan tunduk kepada Allah, karena Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Nah, saudara, ketika orang hidup dalam kerajaan Allah, maka ada kebenaran di sana, ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana, karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di luar, bagaimanapun situasinya, seperti keadaan seperti hari-hari ini, ketika orang tinggal dalam kerajaan Allah, maka dia akan tetap memiliki damai sejahtera, ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan ada 4 hal bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Allah. Bagaimana supaya kita mengalami itu? Saudara, mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan begini: kasih karunia dan damai sejahtera
melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau saudara ingin memiliki damai sejahtera yang sejati, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengenal Allah dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bagaimana saudara mengenal Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengenal dengan benar Tuhan? Belajar firman dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari-hari ini kita nggak bisa hidup berjalan seperti normal. New normal itu di dalam bisnis, di dalam pekerjaan sudah dilakukan, ya. Tetapi new normal di dalam kehidupan kerohanian kita, apakah kita sudah lakukan? Atau sebelum virus melanda dan sekarang ketika virus sedang merajalela, perilaku kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita di dalam kekristenan kita sama saja. Dulu gak suka baca firman, sekarang juga sama seperti itu. Dulu baca firmannya, kalau ingat sekarang ya sama seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang berubah. Seharusnya saudara, kalau di dalam dunia terjadi perubahan yang sangat luar biasa, ya, ada dikatakan new normal di dalam dunia. Dulu nggak mau ya pokoknya cuci tangan sekedarnya. Sekarang harus pakai sabun dan sering frekuensinya. Mandi lebih sering, ganti baju lebih sering, cuci tangan lebih sering, kemana-mana pakai masker, saudara, ya, kemana-mana pakai alat APD, saudara. Nah, itu kebiasaan yang baru. Bagaimana dengan hidup kita, kerohanian kita? Apakah dengan keadaan sulit seperti sekarang, hidup kita sama seperti yang lalu? Kita tetap malas baca Alkitab, kita tetap menjalani kehidupan kerohanian kita sama seperti yang lalu-lalu, nggak ada perubahan apapun. Betapa menyedihkan, ya, kalau kita mengalami situasi seperti itu. Nah, kalau saudara pengen mengalami damai sejahtera yang melimpah dalam hidup saudara, mari belajar mengenal Allah dan mengenal Yesus. Melalui apa? Tekun belajar firman, membaca, merenungkan dengan sungguh-sungguh, dengan giat, saudara. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengenal, menemukan Dia. Dan firman Tuhan katakan, damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Yang luar biasa, ya, dan akan Yesus Tuhan kita. Ini dahsyat. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada beberapa hal di dalam ayat ini. Yang pertama dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita sembah, Dia sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita hari-hari, kita menyerahkan kepada Dia. Firman Tuhan hari ini katakan jangan khawatir. Orang yang khawatir, dia tidak akan ada damai sejahtera. Sebab itu Rasul Paulus mengajar kita, ya, sebagaimana apa yang dia tulis kepada jemaat di Filipi. Dia katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama. Yang kedua, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, setelah khawatir, setelah tidak khawatir, saudara nyatakan segala keinginanmu dan permohonanmu dalam doa. Bagaimana kehidupan doa saudara sebelum krisis COVID-19 dan sekarang yang sedang melanda?
Apakah biasa-biasa saja? Sama sebelum pandemi COVID, tetap bangun siang, tidak berdoa, ya. Sekarang dalam keadaan seperti ini, ya tetap aja sepertinya tidak ada sesuatu. Sama seperti biasanya, ya. Kehidupan berjalan normal seperti biasa. Tidak ada new normal dalam kehidupan kita. Waduh, ini saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada saudara dan saya supaya kita menyatakan segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya. Saudara, hari-hari ini kita harus semakin tekun, semakin giat berdoa. Kalau kita mau memiliki damai sejahtera, ya. Nah, di situ dikatakan ada yang ketiga adalah ucapan syukur. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasinya, seberapapun sulitnya, biarlah tetap ada ucapan syukur di dalam hidup kita. Ya, ketika tiga hal itu kita ada dalam hidup kita, maka ini yang terjadi. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dunia nggak bisa ngerti. Banyak orang tidak bisa mengerti. Kenapa? Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ini dahsyat banget, saudara, ya. Kita lihat sambungannya. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, nah ini dia. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika saudara memiliki tiga hal, di poin nomor 2, ya, tidak khawatir, banyak berdoa, dan mengucap syukur, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Pikiran kita akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang benar. Pikiran kita akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang manis, dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana bisa melakukan itu kalau pikiran khawatir? Yang ada adalah pikiran-pikiran yang buruk. Bagaimana kita nggak pernah berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan? Kita memiliki pikiran yang baik? Nggak mungkin. Ketika sudah berdoa, ketika sudah mengucap syukur, maka pikiran kita juga dimampukan untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang adil, dan sebagainya, saudara. Ini pesan yang luar biasa buat saudara dan saya. Jadi pikiran itu ditentukan oleh tiga hal tadi. Ya, dasar banget, ya. Nah, yang terakhir, yang keempat, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terakhir, saudara, dahsyat banget pesan Rasul Paulus. Ya. Dikatakan bahwa apa yang telah kamu pelajari, waktu kita baca firman, waktu kita mendengar firman seperti sekarang ini, kita sedang belajar sesungguhnya. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, padaku ini, pada Rasul Paulus, tentunya kita belajar dari kehidupannya dia seperti apa. Bagaimana dia dalam keadaan di penjara tetapi dia tetap sukacita. Bagaimana dia dalam keadaan kapal yang nyaris karam, nyaris tenggelam, tetap dia ada dalam ucapan syukur, tetap dia ada dalam sukacita. Sekalipun dia mengalami banyak penderitaan, tetapi dia tetap penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Nah, damai yang sejati seperti itu tidak ditentukan oleh situasi. Mau sulit, mau enak, mau nyaman, mau apa, tetap tidak ada pengaruhnya. Ya, sebab damai sejahtera yang asli, damai sejahtera yang sejati dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita ketika kita melakukan firman.
ketika kita melakukan apa yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita lihat ya, dari Rasul Paulus ini sebagai teladan, sebagai contoh, yang kita lihat dari kehidupannya dia seperti itu. Inilah damai sejahtera yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar dua hal, damai sejahtera dari dunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu damai sejahtera yang sejati. Mana yang saudara mau pilih? Damai sejahtera yang dari dunia yang mendatangkan kesia-siaan, yang mendatangkan duka cita dan mendatangkan kebinasaan, atau damai sejahtera yang dari Tuhan yang mendatangkan sukacita dan mendatangkan kehidupan yang kekal. Haleluya, saudara. Ya, saya berharap saudara milih yang kedua. Sebab itu lakukan 4 hal itu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melimpahi saudara dan saya di dalam seluruh kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami sudah diingatkan pada hari ini Tuhan, di masa-masa yang sukar seperti sekarang, supaya kami tidak melakukan apa yang biasa kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu, tetapi justru di masa sukar ini kami semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kami, sambil mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, itu semua mendatangkan pikiran yang baik, pikiran yang suci, pikiran yang adil, pikiran yang sedap didengar, pikiran yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau sudah ajarkan, apa yang kami pelajari, apa yang kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu, orang-orang yang menaruh iman percaya kami kepadamu, orang-orang yang bekerja keras, bekerja giat dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti siaran ini Tuhan. Apa saja yang mereka alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan terus berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mau kesulitan, mau kesukaran, mau masalah, mau penderitaan, biarlah mereka tetap dipenuhi damai sejahtera Allah yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.